Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memasuki renungan ini sudah hari Sabtu sore, tetapi masih membuat renungan untuk hari Sabtu, di mana hari ini gereja merayakan pesta Santo Andreas. Sebetulnya stolanya merah, tetapi karena ini sudah mau misa untuk antisipasi Advent yang pertama, saya memakai ungu sebagai bentuk Advent, penantian, pertobatan untuk memasuki masa Advent. Saudara-saudari yang terkasih, ketika masih muda dulu, masih remaja, saya sering dipanggil teman-teman saya. Teman-teman kalau manggil saya itu unik karena biasanya hanya dengan bunyi mulut. Ini bunyi-bunyi yang seperti ini. Kalau sudah mulai bunyi berulang-ulang, maka saya tahu bahwa teman-teman saya mulai menghampiri saya, mengajak saya untuk main keluar dari kamar, dan kemudian saya bergabung dengan mereka. Setiap ada panggilan, namanya bunyi cetok, itu membuat saya langsung mengikuti bunyi itu. Kadang-kadang keliru, ada orang yang cetak-cetok ternyata bukan teman saya, maka saya sudah terlanjur keluar. Tetapi lama-lama kita akan mengetahui bahwa itu kenalan teman dekat kita. Dia yang mengajak kita, maka kita pun mulai apal dengan bunyi-bunyian itu. Dan itu pertanda saya diajak untuk bermain. Kemudian kami langsung akrab, meluapkan kegembiraan, mengisi waktu luang ketika kemudian berjumpa dengan teman-teman seangkatan atau peer group itu. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Andreas juga khas. Andreas itu dipanggil bersama saudaranya Petrus ketika membersihkan jala. Mereka adalah nelayan, maka kemudian panggilannya bersama-sama antara Andreas dan Simon Petrus. Kemudian jalan lagi Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan itu begitu akrab, panggilan itu begitu dekat, maka mereka tidak menolak, mereka tidak protes, mereka tidak bertanya, siapa kamu? Siapa yang memanggil aku ini? Mengapa kamu memanggil aku? Semuanya dilalui karena ini menjadikan sesuatu panggilan yang tidak asing lagi. Maka mereka kemudian bergulat dengan panggilan itu, terutama Andreas yang kita rayakan pestanya itu. Bagaimana Andreas di Injil yang lain membimbing Petrus, Simon untuk datang kepada Mesias, yaitu Yesus. Bagaimana Andreas juga kita tahu di dalam bacaan Injil lain membawa anak yang padanya anak itu mempunyai roti dan ikan untuk dilipat gandakan dalam mukjizat melipat gandakan roti. Bagaimana Andreas semuanya itu selalu setia di dalam perjuangan panggilannya. Bukan orang atau murid yang favorit, tetapi dia akhirnya memang menurut cerita sampai harus disalibkan dan dengan salib X, dan dia pun mati seperti gurunya. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik adalah panggilan yang khas itu. Panggilan itu selalu mempunyai karakter yang khas. Panggilan itu selalu mempunyai karakter yang selalu membuat kita gelisah, tidak pernah bisa tidur, dan selalu mempertanyakan itu terus. Saya mempunyai seorang teman yang sangat unik di dalam panggilannya. Ada seorang penyiar, dulu dia penyiar ketika baru booming TV swasta,
mungkin tahun sekitar tahun 90-an atau berapa itu ya. Itu booming 95, 97 itu booming TV swasta. Saya sebut saja beberapa TV swasta seperti waktu itu acara Liputan 6 dari SCTV, dari Indosiar, dari kemudian RCTI dan seterusnya. Ketika booming, banyak orang ingin menjadi penyiar, dan waktu itu tentu saja orang menjadi penyiar itu menjadi, atau presenter itu menjadi terkenal. Ada seorang yang sudah masuk dalam presenter salah satu acara itu untuk berita on the spot, berita-berita di daerah. Dia menjadi presenter dan memberitakan dengan yakin peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kotanya, di Surabaya pada waktu itu. Tetapi kemudian ketika dia bisa berkeliling, bisa melihat bagaimana pergulatan seluruh umat, warga dalam kemiskinan, di dalam kebanjiran, di dalam kebakaran, ternyata ada sesuatu duka atau semacam penderitaan manusia. Maka dia pun tersentuh dengan segala penderitaan itu. Dia mulai kepingin tertarik untuk menjadi orang yang paling nggak sedikit menghibur orang-orang yang berada dalam duka. Rupanya dia kemudian ikut rekoleksi, dia sudah lulus kuliah, sudah bekerja, lalu kemudian dia kok tertarik untuk menjadi seorang imam. Maka dia kemudian mengikuti namanya promotor panggilan, dan setelah itu dia merasakan bagaimana ini jalan hidup saya. Saya dipanggil oleh Tuhan. Maka dia pun mengikutinya. Dan akhirnya sudah menjadi romo belasan tahun sekarang. Tetapi panggilan yang unik ini mengingatkan kita pada Santo Andreas. Seorang nelayan, seorang presenter yang kemudian dipanggil untuk meluaskan kerajaan Allah. Saudara-saudari semua, Anda semua, kita semua juga dipanggil untuk kerajaan Allah itu. Lewat level kita masing-masing. Tidak harus menjadi imam, brother, suster. Tetapi dalam profesi kita masing-masing dipanggil Tuhan. Dan itu khas kalau Andreas dipanggil dalam dunia kesibukan sebagai nelayan, kemudian diubah menjadi penjala manusia. Kita pun juga mempunyai kekhasan panggilan kita lewat profesi kita, kesibukan kita sehari-hari. Maka mari kita renungkan, kira-kira apa panggilan Tuhan? Apa yang harus kita bawa untuk masyarakat di sekitar kita? Suatu kabar gembira apa yang patut kita wartakan dan yang menyapa setiap orang untuk mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.